Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-432. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-432 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham Antam, BBKP, WSKT, IPTV, MCOR, dan saham TINS. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Aneka Tambang, di mana saham ini ditutup naik 0,51% di level 1945. Saham Antam sendiri berhasil breakout dari area pentingnya di 1840, merupakan area PBL-nya, yang mana kalau teman-teman perhatikan bahwa sebelumnya Antam mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian dia rebound dan saat ini sedang berada di atas level PBL-nya di 1840. Jadi kalau selama dia masih bisa bertahan di atas 1840, tentu Antam masih aman-aman saja. Tetapi ada tapinya nih. Kalau teman-teman yang mau beli, tentu jarak dari 1945 menuju 1840 itu kan tidak terlalu dekat ya, masih cukup jauh. Misalkan kalau teman-teman beli 1945 kemudian harus cut loss 3 tik di bawah 1840, tentu itu minusnya cukup besar. Dan pertanyaannya adalah apakah bisa atau mau terima tidak ketika harus cut loss di level tersebut. Kalau tidak bisa, maka tentu ada beberapa opsi. Yang pertama, bisa lakukan money management. Jadi belinya bertahap dulu nih. Yang penting selama dia masih bertahan di atas 1840, tentu masih aman. Jadi kalau misalkan mau entry di 1945, ya mungkin 20% dari dana yang ingin dialokasikan untuk trading di saham Antam. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa besok Antam ternyata dia turun dulu, tapi dia masih dekat atau masih berada tipis di atas 1840, ya sudah, silakan langsung hajar. Yang penting Antam harus mempertahankan 1840 dulu. Kalau memang itu bisa kuat, maka potensi upside-nya masih terbuka lebar sampai ke 2350, atau itu adalah merupakan resistance dari saham Antam itu sendiri. Kalau dilihat dari broker summary secara volume, secara struktur, Antam masih terlihat menarik ya. Antam masih terlihat menarik. Semoga dia masih bisa terus melanjutkan rally menuju ke PBH di 2350. Saham berikutnya adalah saham Bank Bukopin ya, KB Bukopin, di mana saham BBKP ditutup turun tipis 0,77% di harga 258. BBKP setelah adjustment PBL PBH-nya saat ini PBL baru itu berada di 246, sekaligus itu merupakan harga terendah selama 40 hari terakhir dari BBKP. Oleh sebab itu, selama dia masih tidak turun terus di bawah 246, ya selama itu BBKP masih aman dan boleh teman-teman pertimbangkan beli. Area beli terbaik memang sebenarnya adalah di 246 sampai dengan 250. Itu kalau misalkan dia bisa masuk ke area situ, teman-teman boleh beli dengan cut loss di bawah 246, bisa di 242 atau di 240 atau bisa juga di 238. Untuk target kenaikan menuju PBH di 292 dan target jauhnya menuju 40 hari harga tertinggi di 330. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlihat menarik. Secara struktur pun untuk BBKP masih belum terlihat terlalu menarik. Next kita punya saham konstruksi, ada WSKT, Waskita Karya Persero, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,86% di harga 585. Beberapa hari ini dia mencoba untuk kembali mempertahankan area pentingnya dan berusaha rebound kembali di area PBL di 615, dan kita tahu sendiri bahwa pelaksanaan reg isunya pun itu berada di level 620 ya, kalau tidak salah itu di tanggal 12 Januari terakhir ya, subscription date-nya itu harga pelaksanaan di 620 dan PBL-nya juga di 615. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli WSKT untuk trading, tentu menunggu breakout sekaligus di atas 615 atau 620 boleh teman-teman baru entry. Tapi selama dia masih belum bisa breakout dari 615, tentu itu masih sangat rawan untuk teman-teman trading di WSKT. Karena masih ada punya potensi bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi, kalau memang mau entry, menunggu konfirmasi breakout dulu di 615, 620, silakan entry. Prepare cut loss di bawah 600 dengan target kenaikan terdekat ke 675, target jauh menuju ke 750. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume bagus, secara struktur pun WSKT terlihat menarik. Nah, sebelum untuk melanjutkan 3 saham terakhir, sekali lagi teman-teman, hari ini
Dengan puji syukur kami Joran Fest berhasil launching website kami, yaitu www.joranfest.com. Teman-teman bisa buka di sana, di mana 22 Januari 2022 kami akhirnya bisa menyediakan platform edukasi, di mana di sana nanti akan ada banyak informasi ya seputar artikel-artikel pilihan, kemudian ada juga analisa fundamental, kemudian ada juga riset analisa teknikal, kemudian juga ada kumpulan webinar-webinar terbaik yang akan kita susun pelan-pelan. Mungkin sekarang masih belum terlalu ramai webinarnya, tapi nanti pelan-pelan semua edukasi akan kita taruh di website tersebut dan teman-teman bisa daftar. Ada yang gratis, ada pun yang berbayar. Kalau teman-teman menjadi member dari Joran Fest, tentu teman-teman bisa akses semua webinar itu jauh lebih istilahnya lebih murah atau bahkan gratis semuanya. Jadi privilege untuk yang premium adalah teman-teman bisa dapat analisa fundamental, analisa teknikal, bisa dapat diskon khusus di webinar, kemudian dapat artikel pilihan, dan juga teman-teman akan mendapatkan grup Discord premium yang itu bisa teman-teman tanya di sana nantinya. Jadi kalau yang free pun ada juga keuntungannya. Teman-teman juga bisa dapat sebagian artikel pilihan, kemudian teman-teman juga akan dapat akses ke webinar, bisa free, juga ada yang berbayar walaupun mungkin jauh lebih mahal dari yang premium. Dan juga teman-teman bisa akses ke Discord kita dan itu juga sifatnya gratis. Dan di platform Joran Fest ini kita tidak hanya saham rencananya, jadi akan ada webinar-webinar selain saham. Mungkin di Februari webinarnya akan tentang cryptocurrency, baik bagaimana cara membuat NFT bukan hanya di OpenSea, kemudian bagaimana juga teman-teman bisa memilih koin micin potensial, kemudian mungkin juga ada sharing session bersama orang-orang yang mungkin sudah sukses atau berhasil di koin-koin micin. Mungkin ada juga bagaimana cara untuk kita bisa belajar di futures crypto, dan itu akan juga dibawakan atau akan juga diinformasikan di website ini. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan, bisa gabung di grup Discord ya di bit.ly/jorandiscord, atau teman-teman bisa langsung masuk ke website joranfest.com. Teman-teman bisa daftar di sana, nanti akan ada informasi kalau misalkan ada webinar-webinar terbaru. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham IPTV, di mana saham MNC Vision Networks ditutup naik 7,14%, kenaikan yang cukup bagus setelah berhari-hari bertubi-tubi dia mengalami auto rejection bawah. Ini cukup parah sekali. Setelah dia kasih satu inverted hammer di sini, kemudian tiba-tiba langsung ARB dan akhirnya baru ada napas di hari kemarin, yaitu naik 7,14%. Apakah ini DCB? Kita tidak tahu, tapi memang kalau kita mau membeli, kita harus menunggu konfirmasi breakout dari 89. Ini adalah PBL atau resisten terkuat saat ini, yang mana meyakinkan kita bahwa ini bukan DCB, memang ini dia kembali mau bergerak uptrend. Tapi kalau ada yang katakan, kalau misalkan saya ambil di 75, jual di 89, tentu ini cuannya udah besar, kenapa saya harus menunggu breakout? Ya bagi saya tidak masalah, mau ambil di harga berapapun, di level berapapun, tentu ini menjadi strategi masing-masing. Ada orang yang suka strategi buy on breakout, ada orang yang suka strategi menangkap pisau jatuh. Jadi semua orang punya strategi tersendiri. Yang terpenting adalah ketika kita mau menggunakan strategi tersebut, kita harus punya backup plan. Jadi misalkan kita ambil di 75, belum menunggu breakout ya, kita ambil di 75, tapi ternyata dia tidak naik, malah dia turun. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita mau cut loss di level berapa? Nah, itulah yang disebut dengan backup plan. Jadi jangan yang harus dilihat itu, kalau dia ke 89 kan cuannya besar, tapi tidak kita balik mindset kita. Kalau dia turun bagaimana? Nah, inilah yang harus teman-teman terus latih, bahwa di saham itu sekali lagi sudah saya omong ulang-ulang, pergerakannya 50-50. Jadi bisa naik, bisa turun. Peluangnya sama, 50-50. Dengan teknikal, dengan fundamentologi, dengan fundamental, itu membantu probabilitas ini mungkin bisa berubah. Misalkan teman-teman sudah analisa dari 3 itu, ya mungkin bisa ada kemungkinan naiknya 60-40, yaitu karena dari teman-teman belajar. Tapi pada dasarnya bahwa ketika teman-teman mau membaca atau melihat pergerakan dari sebuah saham di esok hari, tentu pilihannya cuma satu. Besok naik 50% peluangnya atau turun 50% peluangnya. Sekarang tinggal bagaimana kita mengantisipasi ketika naik kita harus TP di berapa. Kalau dia misalkan turun, kita harus cut loss di level berapa.
Makanya selalu orang bilang resiko itu datang ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita mampu memanagenya dengan baik, resiko yang sebesar apapun tentu bisa akan terjaga, dan tentu high risk high return kan. Jadi potensi returnnya itu akan besar. Jadi yang dikelola tuh risikonya. Jangan kita batasi profit ya. Yang kita batasi itu resiko. Jadi biarkan profit itu sebesar-besarnya, kawal dengan trailing stop, tapi ingat yang harus dijaga adalah jangan sampai modal kita terus tergerus. Jadi tetap dikawal cuannya, tapi ketika dia berbalik ke arah, ketika dia tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan plan kita, tentu kita harus segera untuk cut loss. Jadi untuk IPTV, saya pribadi tentu menunggu breakout dulu dari 89 baru saya entry. Kalau ada yang mau coba membeli di 75 atau 74 silakan. Tapi mungkin bisa atur di bawah 70 cut loss atau di bawah 72 cut loss. 3 tick dari level pembelian juga bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini sangat tidak menarik, tapi secara struktur menarik. Dan satu broker ini memang terlihat terpantau beberapa hari dari ARB itu dia selalu yang menjadi apa ya istilahnya, pemberat ya. Jadi ARB terus dia memang yang selalu guyur dan masih terus mengguyur. Apakah kenaikan hari ini hari Jumat kemarin itu hanya sesaat dan untuk bisa terus turun lagi? Ya bisa jadi iya. Tapi balik lagi teman-teman, 50-50 prediksi tidak ada yang bisa memastikan. Jadi tetap sesuai plan, disiplin dengan trading plan-nya biar teman-teman bisa terus survive di pasar modal. Next kita punya saham MCOR, di mana saham Bank Cina Construction Bank Indonesia itu ditutup stagnan di harga 101. MCOR sendiri juga konsisten downtrend dan masih belum ada tanda-tanda dia pembalikan arah, tapi yang menjadi menarik adalah level PBL-nya itu di 103. Dia baru turun 2 tick. Jadi kalau misalkan besok hari Senin bisa naik, bisa breakout dari 103, maka silakan entry, cut loss di bawah 100, target kenaikan ke 118 sampai dengan 130. Selama dia tidak mampu naik di atas 103, lebih baik wait and see. Tapi kalau bisa breakout, maka tentu langsung kita ambil opsi untuk entry buy. Dari sisi broker summary, secara volume ini jelek, namun secara structure untuk MCOR terlihat mulai menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ketiga 432 hari ini adalah saham Timah Tbk dengan kode emiten TINS. Saham TINS secara konsisten setelah mengalami penurunan, kemudian mencoba untuk kembali uptrend dengan catatan adalah dia wajib breakout di resisten 1495. Ini merupakan resisten yang cukup krusial karena kalau dia tidak mampu breakout di 1495, maka potensi penurunan akan atau potensi koreksi bisa akan besar lagi, bisa balik lagi ke 1240, 1250. Jadi oleh sebab itu, teman-teman kalau memang mau membeli, saran saya karena jaraknya cuma 15 poin, lebih baik menunggu sekalian dia breakout deh di 1495 atau di 1500. Setelah breakout itu, kemudian teman-teman beli. Kalaupun terjadi false breakout, prepare cut loss 3 tick dari area resistance tersebut. Jadi ketika breakout, resistance sudah berubah menjadi support. Maka support di 1495 itu teman-teman hitung 3 tick itu sebagai batasan cut loss. Atau bisa diatur minus 5% juga boleh. Sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang penting adalah lebih bagus kita menunggu konfirmasi dia benar-benar bisa breakout dulu baru kita entry. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, lebih baik tunggu di 1240 sampai dengan 1250. Dari sisi broker summary secara volume ini menarik, secara structure pun sebenarnya TINS masih menarik. Tapi balik lagi 50-50. Tidak ada yang bisa nebak besok naik atau turun. Semua peluangnya sama. Jadi teman-teman harus bisa atur strategi terbaik agar teman-teman bisa dapat memaksimalkan potensi profitnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-432 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe agar semua informasi yang dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.